Tahun 2010 ada film horor yang syutingnya cuma 3 minggu. Biayanya tuh kecil banget, bahkan lebih murah dari satu episode series TV di Amerika. Salah satu studio besar sempat beli film ini, tapi mereka mikir ulang, kayak nggak pede gitu. Dan akhirnya nggak berani ngedarin sendiri di bioskop Amerika. Tapi 16 tahun kemudian, film ini udah punya 5 sequel, prequel, terus ngumpulin lebih dari 730 juta dolar dari seluruh dunia. Yes, kalian udah tau lah ya, judul filmnya. Apalagi kalau bukan Insidious. Dan tanggal 19 Agustus nanti, film ke-6 Insidious Out of the Further bakal tayang di Indonesia, guys. Masalahnya buat gue tuh, urutan cerita franchise itu bikin pusing, asli. Ada yang majunya ke depan, ada yang malah mundur ke masa lalu. Nah, kalau kalian lupa siapa itu Alice, kenapa Josh bisa kerasukan, terus kenapa pintunya harus warna merah, video ini buat kalian lah. Karena ini adalah recap paling singkat, padat, dan cepat ala Cinecrip. Oke, di video ini gue bakal bahas 3 hal ya yang jadi poin penting. 1, gimana Insidious itu bisa lahir. Dan kenapa film ini sebenarnya penting tahu buat horor zaman sekarang. Serius ini gue nggak bercanda. 2, recap lengkap semua filmnya ya. Terus urutan nonton film Insidious yang paling enak. Dan 3, dari sisi bisnis tentunya ya. Berapa sih sebenarnya yang dihasilkan sama franchise ini? Terus kenapa Hollywood itu kayak nggak bisa berhenti anjir bikin Insidious. Di milking terus. Kenapa Hollywood? Why? Oke lah, udah siap? Kita cus saja langsung. Buat ngerti Insidious, kita harus mundur dulu guys ke James Wan sebelum dia jadi James Wan yang sekarang. Asik, emang James Wan yang dulu seperti apa? Jadi tahun 2004 itu dia bareng temennya, namanya Leigh Whannell, ya itulah pokoknya. Mereka berdua kan bikin Saw tuh, sukses gede. Tapi ada efek sampingnya. Nama mereka itu langsung nempel gitu sama image. Wah, ini nih sutradara film sadis. Tiap orang nyebut James Wan itu pasti yang kebayang gergaji, darah, jebakan. Padahal si James Wan sendiri itu sebenarnya nggak nyaman sama label itu. Dia itu justru orangnya tuh old school guys. Dia itu sukanya horor-horor jadul, horor rumah hantu, horor yang ada suara-suara aneh, kayak gitu-gitulah. Bukan horor yang jebret-jebret pakai pisau, gergaji dan lain-lain. Jadi si James Wan sama si Leigh Whannell itulah pokoknya bikin proyek kecil-kecilan, horor hantu-hantuan. Biayanya minim lah. Terus hampir nggak ada darah sama sekali. Waktu itu dia bikin Insidious itu budgetnya sekitar $1,5 juta. Malah Deadline pernah nulis angkanya di kisaran $900.000. Syutingnya cuma 3 minggu. Patrick Wilson yang jadi karakter utamanya pernah cerita soal ini ya. Hari kerjanya tuh panjang katanya. Adegan yang harus dikejar per hari banyak banget, nyaris nggak ada waktu latihan. Tapi ya karena filmnya murah, jadi nggak ada studio yang ikut campur. Tim produksinya bebas explore. Ini dia semangat independen James Wan. Filmnya pertama kali diputar di Festival Film Toronto ya, itu tahun 2010 bulan September kalau nggak salah. Sony beli hak edar filmnya buat Amerika Utara, tapi menurut laporan dari Deadline ya, Sony sendiri nggak cukup yakin sama filmnya, nggak pede dia. Mereka ragu, ini kayaknya nggak akan laku di bioskop. Jadi akhirnya tugas ngedarin filmnya dioper lah ke Film District, perusahaan kecil yang waktu itu baru berdiri. Hasilnya kalian tahu sekitar $99,6 juta dari seluruh dunia dari film yang budgetnya cuman $1,5 juta. Itu berarti kalau dihitung balik modalnya sekitar 66 kali lipat. Sorry nih Obsession, sungkem dulu lah. Tolong sama The King of Low Budget Horror pada masanya. Oke lah, kita mulai recap ya dari film pertama Insidious tahun 2010. Keluarga Lambert pindah ke rumah baru. Karakternya ada Josh, terus ada istrinya ya, Renai. Terus mereka punya anak, 3 biji. Malam pertama si sulung namanya Dalton naik loteng, terus jatuh dari tangga. Besok paginya dia nggak bangun-bangun. Alhasil dokter bingung, karena secara medis dia itu nggak koma. Otaknya mah baik-baik aja. Dia cuman kayak nggak mau balik. Dari mana? Lu kemana, Dalton? Fast forward 3 bulan lewat dan rumahnya mulai aneh-aneh lah. Ada suara orang ngobrol di alas pemantau bayi. Terus ada cap tangan berdarah di spraynya Dalton. Si Renai mulai lihat sosok-sosok lewat di sudut mata. Pokoknya banyak kejadian-kejadian aneh. Klise lah ya, tipikal film horor rumah berhantu. Akhirnya mereka pindah rumah. Tapi gangguannya juga ikut pindah guys. Nah, di titik ini Lorraine, ibunya si Josh itu manggil Alice Rainer. Nah, ini dia nih, seorang cenayang tua yang punya 2 asisten yang agak-agak tidak meyakinkan, namanya Specs dan Tucker. Kata Alice, Dalton itu bukan koma, tapi tiap dia tidur, jiwa Dalton itu keluar dari tubuhnya, jalan-jalan, anjay, astral project. Dan malam itu dia kejauhan jalan-jalannya ya. Dia nyasar ke satu tempat namanya The Further, alam gelap yang isinya itu arwah sama iblis-iblis. Sekarang tubuh Dalton itu kosong, terus makhluk-makhluk di sana itu udah pada ngantri
nungguin buat nempatin tubuhnya si Dalton yang lagi kosong. Tapi yang paling ngotot buat masuk ke tubuhnya Dalton itu yaitu sosok yang paling ikonik di film Insidious, yaitu Lipstick Face Demon alias si iblis muka lipstick. Terus ada kejutan kedua, si Josh, bapaknya Dalton, ternyata punya kemampuan yang sama. Jadi waktu kecil itu si Josh pernah diteror ya sama sosok perempuan tua berbaju hitam, disebutnya The Bride in Black ya. Sampai akhirnya Lauren itu minta tolong Alice buat nutup ingatan Josh biar dia lupa sama semuanya. Akhirnya Josh masuk ya ke The Verder buat jemput anaknya si Dalton. Terus dia nemuin sarang iblis sarang si itu Lipstick Face Demon ya. Dalton akhirnya selamat ya, kelihatannya semua kayak udah beres gitu ya, aman, tentram. Tapi ada yang ikut pulang masalahnya guys. Endingnya kalian tahu, si Alice kan motret Josh tuh. Terus Josh nyekek dia sampai mati, anjir, naas banget ya. Terus si Renai nemuin hasil fotonya. Wajah di foto itu bukan wajah suaminya. Hahaha. Siapakah dia? Sedikit fun fact ya buat film yang pertama, Iblis Muka Lipstick. Itu tuh diperanin sama Joseph Bissara, orang yang bikin musik di film ini gitu ya. Dan sampai film ke-6 nanti masih dia cuy yang ngerjain musiknya. Gila, dia udah jadi kuncen lah buat scoring musik Insidious. Terus namanya Iblis Muka Lipstick itu bukan kiasan ya. Lipstick Face Demon itu bukan kiasan, serius. Karena emang beneran itu mukanya itu diwarnain pakai lipstick guys, bukan pakai tinta, bukan pakai spidol, pakai lipstick. Terus ada adegan Josh ngajar di kelas ya. Itu menarik tuh, ada Easter egg ya, ada gambar boneka Billy dari Saw aja. Ini trivia buat yang ngikutin James Wan ceritanya. Terus nama ibunya Josh, Lorraine. Nah itu mah udah tau lah ya. 3 tahun kemudian James Wan kan bikin horor yang karakter utamanya namanya Lorraine, yaitu ya The Conjuring. Apalagi lah, Ed dan Lorraine Warren. Lanjut ke film kedua ya, Insidious Chapter 2 tahun 2013. Ini tuh film yang menarik menurut gua karena ngelanjutin persis dari detik terakhir film pertama. Jadi kondisinya sekarang si Josh itu udah ditumpangi sesuatu, asik, dirasuki sesuatu. Polisi menyelidiki kematian si Alice ya. Terus Josh jadi tersangka utama lah. Renai makin sadar kalau suaminya itu bukan suaminya. Suamiku bukan suamiku. Specs, Tucker, Lauren, dan Carl, teman lama si Alice itu mulai ngorek lah masa lalu yang berkaitan. Ternyata perempuan berbaju hitam itu adalah arwah Parker Crane, seorang laki-laki yang dibesarkan ibunya sebagai anak perempuan, tapi dipaksa pakai gaun. Terus dia disiksa sejak kecil. Waktu dewasa dia jadi pembunuh berantai, terus bunuh diri. Terus arwah ibunya masih ngendaliin dia bahkan setelah mereka berdua mati. Anjing, kompleks sekali ini setan ya asal muasalnya. Tapi bagian paling jenius menurut gue ya dari film Chapter 2 ini ada di strukturnya. Ini nih, buat kalian pecinta film time loop. Josh yang asli terjebak di The Verder itu, dia mundur ke kejadian-kejadian di film pertama. Jadi beberapa hantu yang nakut-nakutin istrinya gitu ya di film pertama itu sebenarnya Josh sendiri cuy, dari masa depan lagi berusaha ngasih sinyal tanda. Jadi sebenarnya franchise ini secara nggak sengaja itu bikin salah satu konsep time loop paling rapi sih menurut gue ya di horror mainstream. Coba ada lagi nggak horror yang pakai konsep time loop tapi serapi ini? Sebutin di kolom komen. Akhirnya Josh balik ke tubuhnya ya. Terus Carl menutup ingatan Josh dan Dalton lagi. Oh anjir, ini susah nih ditutup terus ya, biar mereka lupa gitu punya kemampuan itu. Tapi keputusan itu yang nanti bakal jadi bom waktu ya di film kelima. Dan di endingnya arwah Alice pindah ke kasus lain. Asik, dia nolongin cewek bernama Queen Brenner. Lanjut ke film ketiga, Insidious Chapter 3 tahun 2015. Nah, di sini ceritanya mundur ya ke belakang. Chapter 3 itu kayak prequel latarnya beberapa tahun sebelum keluarga Lambert muncul. Fokusnya ada di karakter namanya Queen Brenner ya, remaja yang baru kehilangan ibunya. Dia itu nyari si Alice, minta tolong dihubungin sama arwah sang ibu. Ini mah klise klasik ya, selalu aja begitu. Alice nolak lah, waktu itu dia lagi pensiun, soalnya dia lagi diteror sama si perempuan berbaju hitam yang ngancem bakal bunuh dia kalau dia terus-terusan ngontak orang mati. Tuh kan, orang mati aja sebel gitu digangguin si Alice mulu. Dan akhirnya usaha Queen malah manggil sosok lain ya, The Man Who Can Breathe. Anjay. Laki-laki itu bermasker oksigen yang nyari korban dengan cara nempel ke orang yang lagi hancur perasaannya. Terus si Queen ketabrak mobil ya, 2 kakinya patah, ya nggak berdaya pokoknya, terbaring di kamar. Sosok itu makin ganas ya, The Man Who Can Breathe. Ingat ya, bukan The Man Who Can Move On. Asik. Akhirnya Alice turun tangan ya, dan disinilah Alice ketemu sama Specs dan Tucker. Nah ini tuh jadi kayak semacam cerita awal mula trio cenayang tercinta kita guys. Sedikit fun fact juga buat film Chapter 3 ini jadi film pertama ya yang disutradain sama Lee Guanell, orang yang nulis Saw dan nulis semua naskah Insidious. Dari sini karir nyutradaranya jalan terus. Ada Upgrade, ada Invisible Man, ada Wolfman. Ya walaupun kualitasnya ada yang bagus, ada yang jeprut juga ya, tapi intinya doi lah yang direct dan nulis. Lucu nih kalau dilihat dari nilai kritikus, Chapter 3 itu justru lebih tinggi daripada Chapter 2. Anjay, apakah Lee Guanell itu diam-diam bikin film horor yang bagus?
Lanjut ke film keempat ya, Insidious The Last Key. Ini tahun 2018, prequel lagi, tapi ini paling dekat ke film pertama ya. Latarnya persis sebelum kasus Dalton Lambert. Si Alice ceritanya dapat telepon dari orang yang sekarang tinggal di rumah masa kecilnya di kota kecil bernama Five Keys, New Mexico. Dan di film ini akhirnya kita dapat sedikit masa lalu Alice. Alhamdulillah, butuh berapa film tuh ya buat ngeliatin masa lalu si Alice. Jadi Alice itu punya ayah namanya Gerald, kerja sebagai algojo di penjara dekat rumah. Orangnya itu keras, kasar, dan gak percaya sama kemampuan anaknya. Waktu kecil, Alice itu sering dikurung di ruang bawah tanah, dan di sanalah dia nggak sengaja ngelepasin sesuatu. Namanya adalah keyface. Jari-jarinya berbentuk kunci dan dia mengunci korbannya, suaranya, kemauannya. Akhirnya Alice pulang ya ke rumah. Terus dia harus ngadepin trauma keluarganya, ngadepin adiknya Christian. Terus dia nemuin ruangan tersembunyi, tempat seseorang perempuan pernah disekap dulu. Dan menurut gue ini film paling emosional kali ya di franchise-nya. Dan kayaknya paling gelap juga sih temanya. Soalnya inti ceritanya bukan soal hantu doang sih, tapi keluarga yang menganggap kekerasan itu hal biasa, berbahaya. Jadi jangan anggap remeh kekerasan di dalam keluarga, guys. Endingnya itu nyambung mulus. Ini yang keren nih. Telepon terakhir yang diterima Alice itu datang dari seorang perempuan bernama Lauren Lambert yang khawatir sama cucunya yang lagi koma, padahal tidak. Oke, udah tahu kan hubungannya kemana? Jadi film ini tuh selesai tepat semenit sebelum film pertama dimulai. Fun fact juga, yang jadi setan Keyface ya itu diperanin sama aktor namanya Javier Botet. Aktor Spanyol bertubuh kurus tinggi karena kondisi medis tertentu gitulah. Dia itu sering tau jadi setan di film-film horor ya, kayak di It, Mama, sama Conjuring 2. Lanjut ke Insidious The Red Door 2023. Wah, ini nih balik lagi ke keluarga Lambert ya, sekitar 10 tahun setelah chapter 2. Ingatan mereka akhirnya berhasil ditutup ya, tapi harganya mahal seperti budget filmnya. Keluarga Lambert berantakan ya. Josh sama si Renee cerai. Josh punya masalah ingatan yang parah. Dalton sekarang udah kuliah, guys. Alhamdulillah, kuliahnya seni rupa. Terus hubungan sama ayahnya ya begitulah. Ayah sama anak cowok tuh dingin. Nah, pemicunya itu satu, tugas kuliah. Dosennya nyuruh mahasiswa ngegambar dari ingatan paling dalam. Si Dalton malah ngegambar apa? Pintu merah. Dan akhirnya pintu itu kebuka lagi. Yang nunggu di dalam sekarang bukan cuman si iblis muka lipstick doang ya, tapi juga sosok berpalu. Pokoknya nyambung lah ke ayah kandung Josh. Jadi intinya luka lama yang diturunkan dari generasi ke generasi pokoknya, dan nggak pernah diselesaikan. Ini sebenarnya lebih kayak film tentang dua laki-laki lah yang dipaksa lupa sama lukanya dan baru sembuh setelah mereka mau ngeliat lagi. Jadi intinya mah face your fear, guys. Fun fact lagi ya, The Red Door ini jadi film pertama yang didirect sama Patrick Wilson. Ini aktornya yang jadi director sekarang. Idenya sendiri itu udah ditawarin sama James Wan ya ke Blumhouse dari 2018. Pokoknya gue pengen ngumpulin lagi semua pemain aslinya, kata si James Wan. Ada Wilson, ada Ross Byrne, ada Ty Simpkin, Leigh Whannell, dan Lindsay. Komplit lah pokoknya. Tapi gimana filmnya kata kritikus sangat rendah sekali, guys. 39% di Rotten Tomatoes. Tapi soal duit, nah ini adalah film paling cuan dari seluruh franchise Insidious yang pernah ada. Tapi buat kalian yang bingung, bang, nonton Insidious ini enaknya urutannya gimana ya? Kalau kalian ngikutin urutan rilis ya udah paling gampang. Insidious, Chapter 2, Chapter 3, Last Key, Red Door, udah gitu doang. Tapi kalau kalian pengen ngikutin urutan timeline ya, urutan waktu kronologis, Chapter 3, Last Key, Insidious yang pertama, Chapter 2, sama Red Door. Tapi kalau kata gue mah ya mendingan ikut urutan rilis aja lah. Soalnya gini guys, kejutan di film pertama sama kedua itu bakal kerasa kalau kalian belum tahu siapa Alice sama masa lalunya. Asli, urutan waktu cerita itu enaknya buat nonton ulang, asli, bukan buat nonton pertama kali. Kalau kalian belum pernah nonton sama sekali mah mendingan ikutin aja urutan rilis ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin franchise ini terus hidup, terus di-milking, terus digenjot sama Hollywood. Nah, kalian lihat di layar ya. Ini pendapatan semua film Insidious dari seluruh dunia. Datanya dari Box Office Mojo ya. Coba kalian bandingin sama biaya produksinya. Gila nggak? Totalnya sekitar 731,5 juta dolar. Itu pendapatannya anjir. Sementara biaya produksinya, ini kalau di total 55-nya, cuman 43 juta dolar. Lu bayangin. Artinya, franchise ini balik modal sekitar 17 kali lipat. Dan yang lebih penting, gak ada satupun filmnya yang gagal secara bisnis. Semuanya tuh tembus guys, 99 juta dolar ke atas. 14 tahun, 5 film, dan minat penontonnya gak turun sama sekali. Ini yang menjustifikasi kenapa Hollywood terus bikin film ini. Nah, tapi sekarang gue mau bahas sesuatu yang jarang dibahas. Perjalanan tentang siapa yang punya hak megang film ini. Di awal kan gue sempat bilang ya, Sony itu beli film pertamanya, tapi nggak pede dan dia nggak mau ngedarin filmnya sendiri. Jadi dioper lah ke Film District. Film District pegang 2 film pertama ya, film pertama sama Chapter 2, sampai perusahaan itu akhirnya dibeli
terus dilebur ke Focus Features milik Universal. Akhirnya Sony cuma kebagian ngedarin chapter 2 dan chapter 3 di luar Amerika ya. Itu pun Inggris sama Spanyol nggak termasuk. Sony. Terus mereka mulai sadar, makanya di The Last Key Sony ngambil semua hak edar internasional plus beli kepemilikan penuh atas franchise-nya. Dan akhirnya di The Red Door Sony ambil semuanya, hak edar di seluruh dunia, Amerika semuanya, gua yang nanggung juga sebagian besar biaya produksinya. Anjay, sudah banyak duit kau Sony. Jadi kalau dipikir, studio yang dulu ragu filmnya bakal laku malah jadi pemilik penuh salah satu franchise horor paling stabil di Hollywood secara bisnis. Balik lagi ya, ini kita ngomongin bisnis guys. Insidious itu stabil parah. Terus kenapa cara ini bisa jalan terus? Nah ini dia, karena ini adalah cara main Blumhouse. Jadi dia tuh punya rumus, tekan biaya serendah mungkin, kasih kebebasan penuh ke pembuat filmnya. Risikonya nyaris nol. Iyalah, karena lu tekan tuh budgetnya buat bikin. Jadi kalau filmnya gagal pun ya ruginya kecil lah. Tapi kalau kena nih ya, kalau untung cuannya berapa juta guys, berlipat-lipat. Jadi kalian udah tahu kan kenapa film horor di Indonesia itu bisa menjamur. Udah tahu, udah nggak usah nanya-nanya lagi. Bang, kenapa banyak banget film horor Indonesia? Shut, udah capek jawabnya. Menurut gue warisan terbesar Insidious itu ya itu tuh adalah film yang bikin James Wan sadar gitu kalau dia itu bisa nakut-nakutin orang tanpa pakai darah setetes pun. 3 tahun kemudian dia bikin film yang sama. Apa coba? The Conjuring. Resepnya sama, ada keluarga biasa, ada rumah tua, ada jump scare yang dibangun pelan-pelan gitu kan. Terus ada yang jadi tim cenayang kayak si Alice dan kawan-kawan. Dan The Conjuring juga tumbuh jadi franchise horor terlaris sepanjang masa. Gila James Wan. Catatan ya buat kita di Indonesia gitu ya, apalagi buat kalian produser atau filmmaker yang pengen bikin horor. Sebenarnya kan sama aja ya, horor di kita juga bisa meledak karena biayanya ditekan. Paling murah, ceritanya nempel ke keluarga, yang relate aja gitu. Bedanya cuma satu guys, di Hollywood itu mereka lebih telaten aja gitu ngerawat cerita besarnya selama belasan tahun. Sementara di kita, ya you know lah, ada tren satu ikutin, begitu saja deh kita. Oke, sekarang ngomongin film ke-6 ya. Ya belum rilis sih film ke-6-nya mah ya, jadi belum bisa diomongin. Tapi ini gambaran besarnya ya. Produksinya masih sama, Blumhouse sama Atomic Monster ya, itu miliknya James Wan kalau nggak salah. Sutradaranya yang beda nih, ada Jacob Chase, yaitu sebelumnya bikin Come Play. Kayaknya itu film horor yang naskahnya dia tulis sendiri. Dan tentu saja di film ke-6 ini karakter paling kuat di Insidious balik lagi, yaitu Lindsay yang jadi Alice Rayner ya. Ini yang menurut gua keren sih ya, keren men. Gila, lu bayangin Alice itu mati aja di film pertama, tapi dia terus ada sampai 6 film. Muncul dia di semua franchise ini, gila. Jarang banget ada franchise horor besar gitu ya, yang tokoh utamanya perempuan udah usia 70-an. Itu aja udah prestasi guys, gila. Salut buat Ibu Alice. Pemain barunya ada Amelia Eve ya di film ini, dari serial The Haunting of Bly Manor. Dia itu di sini berperan jadi Gemma. Joseph Bizarra juga balik lagi ya, ngurusin musiknya. Oh, sama nih, karakter paling kuat di Insidious ya. Artinya dari 2010 sampai 2026 musik dari franchise ini dipegang orang yang sama. Keren. Kalau ngomongin ceritanya, Gemma, ibu muda yang balik ke rumah masa kecilnya, sadar kalau dia itu bisa masuk The Further ya. Masalahnya dia juga bisa bawa isinya keluar. Nah, ini pergeseran yang lumayan penting sih menurut gue ya. Soalnya selama 5 film kan aturannya selalu sama ya. Manusia masuk ke sana. Sekarang dibalik, mereka masuk ke sini. Tapi buat kalian yang suka ngitung-ngitung pendapatan film, nah franchise ini sekarang totalnya itu ada di 731,5 juta dolar. Artinya Out of the Further ini butuh sekitar 268,5 juta dolar buat bawa Insidious tembus 1 miliar dolar. Sesuatu yang cuman segelintir franchise horor bisa capai. Jadi biar itu kejadian ya, film ini harus jadi yang terlaris sih, ngelewatin The Red Door ya. Mungkin berat targetnya ya, tapi ya kita harus akuin lah, franchise ini ya udah 16 tahun diremehin tapi tetap menang dari segi pendapatan. Itu dia recap gue ya, 5 film, 2 prequel, 1 time loop, 1 pintu warnanya merah yang kayaknya emang gak akan pernah bisa ditutup rapat ya, karena menurut eksekutif produser gas terus lah selama ada duitnya ya. Pertanyaan gue lah buat kalian, dari 5 film Insidious mana yang menurut kalian paling serem? Silakan tulis di kolom komentar guys. Kalau kalian suka bahasan model-model kayak gini, recap kilat, langsung aja like dan subscribe. Terus kalau kalian mau request, bang ada recap film apa lagi, boleh tulis aja di kolom komentar ya. Insya Allah jika ada tenaga, energi, dan waktu, gue pasti bakal bikin recapnya. Semoga recap yang gue tonton juga film-filmnya ya. Kalau yang gak gue tonton mah kayaknya skip dulu guys. Thank you banget buat yang udah nonton. Seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip. Thank you banget buat yang udah join sampai detik ini ya. Berkat kalian kami masih konsisten bikin review film. Oke, sampai ketemu lagi di video-video recap berikutnya. Bye.
Thank you.